Baik, udah jam 2 lewat, tapi masih dikit yang join, nggak apa-apa. Sambil kita tunggu yang lain, kita langsung mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di poster yang seminar ini seharusnya Kak Desi, tapi Kak Desi ada halangan, sehingga seminar kali ini saya yang jadi moderator. Perkenalkan, saya Diva Riyadatul Ais, dan mari kita berdoa dulu sebelum memulai webinar kali ini. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua dan juga kepada yang pertama Kak Kurnia Indah Permatasari selaku founder komunitas Muda Inspiratif. Yang kedua, terima kasih kepada Kak Fania Rey Siva selaku narasumber kali ini. Dan yang ketiga, terima kasih kepada para media partner dan sponsorship kita, yaitu Ines Cosmetic, dan juga teman-teman semua yang meluangkan waktu tidurnya untuk mengikuti seminar kali ini. Baik, kita dengarkan sambutan dari founder komunitas Muda Inspiratif kepada Kak Kurnia Indah Permatasari. Saya persilahkan. Oke, terima kasih Diva. Apa suara saya udah terdengar jelas? Sudah, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman peserta semuanya. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa mengikuti seminar pada sore hari ini. Saya Kurnia, selaku founder komunitas Muda Inspiratif, mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman peserta yang mengikuti acara seminar pada sore hari ini. Nah, nanti terkait dengan recording acara ini bisa teman-teman saksikan pada channel YouTube kami, yaitu Komunitas Muda Inspiratif Official. Saya ucapkan terima kasih pula kepada Kak Fania selaku narasumber pada sore hari ini, serta kepada teman-teman panitia yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara pada sore hari ini. Semoga niat baik kita dibalas oleh Tuhan. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada sponsor acara ini, yaitu Ines Cosmetic, serta para media partner yang mensukseskan acara pada sore hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari narasumber, Kak Fania, pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Setelah acara ini, kami juga akan mengadakan berbagai seminar dan juga beauty class dengan tema-tema menarik yang lain. Oleh karena itu, pantau terus IG kami, @komunitas muda inspiratif, dan jangan lupa ikuti acara-acara kami selanjutnya. Semoga teman-teman yang hadir pada acara ini selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan oleh Tuhan. Salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara berikutnya yaitu pengenalan company Ines Cosmetic selaku sponsorship, maksud saya, kepada Kak Jumrawita. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Kak Wita, perwakilan Ines Cosmetic Cabang Aceh. Nah, sedikit memperkenalkan tentang Ines ya teman-teman semuanya. Ines Cosmetic adalah brand lokal Indonesia yang berproduksi di Singosari, Malang, Jawa Timur sejak tahun 1968 atau tepatnya sudah 23 tahun yang lalu eksis di Indonesia. Yang produknya sudah tersebar di seluruh Indonesia yang meliputi skincare, dekoratif, dan juga body care. Dan tentu saja sudah mengantongi sertifikat halal dan sudah BPOM juga ya. Jadi sudah sangat aman buat digunain. Nah, untuk produk skincare sangat berguna banget kita gunain di masa pandemi seperti ini. Apalagi kita tidak bisa melakukan perawatan ke salon atau ke klinik kecantikan. Ines Cosmetic bisa banget ya digunain dari rumah
seperti makeup remover, facial foam, facial scrub, dan masker wajah yang bisa mencerahkan wajah kita. Juga ada produk acne series ya, seperti yang di-share oleh Panitia. Bisa banget nih acne seriesnya untuk perawatan kulit teman-teman yang menjerawat, karena ada acne facial foam, acne cleansernya, acne toner, acne treatment, acne lotion, dan juga acne face powder. Jadi lengkap banget ya buat perawatan kulit yang menjerawat. Nah, untuk dekoratif kita punya koleksi seperti eyeshadow, blush on, lipstick, bedak padat, dan eyeliner, masih banyak koleksi lainnya. Dan salah satunya adalah produk keren banget nih, yaitu Volumizer Eyebrow Mascara. Untuk teman-teman yang cewek khususnya nih, buat nggak mau gunain pensil alis ya, nggak mau coret-coret, nggak mau bingkai, ribet banget, boleh banget menggunakan eyebrow mascara, yaitu dengan sekali sisir langsung aja alisnya cantik ya, dan tetap natural tentunya. Nah, untuk produk body care kita punya koleksi seperti hand and body lotion, body wash, body scrub, body cream yang bisa digunakan pria dan wanita. Untuk lebih lengkapnya lagi teman-teman bisa nih kepoin di www.ines.co.id, atau bisa juga langsung teman-teman download aplikasi My Ines melalui Play Store. Teman-teman yang ingin belanja boleh langsung ke toko terdekat di kota teman-teman ya, atau boleh juga ke e-commerce seperti blibli.com, Lazada, Bukalapak, Shopee, dan e-commerce lainnya. Atau boleh juga ke Kawitan nih, karena di bulan September ada promo untuk paket acne seriesnya, diskon 30% nih, dan Volumizer eyebrow mascaranya juga diskon 30%. Teman-teman yang belanja 150.000 langsung gratis ongkir up to 20.000. Nah, untuk produk yang lainnya juga ada diskon loh teman-teman, yaitu 15%. Jadi buruan ya, nanti boleh chat Kak Wita, di situ ada nomor HP-nya, atau nomor Kak Muspita, boleh juga ya, nanti bisa dihubungi panitia lagi. Teman-teman nanti boleh banget hubungi Kak Wita ya, bisa minta nomor HP di panitia. Oke, itu saja yang bisa disampaikan dari Ines Kosmetik. Semoga webinarnya menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Kak Diva. Iya Kak, terima kasih atas sambutannya. Nah itu tadi teman-teman produknya Ines itu lengkap banget dan cocok buat cewek dan cowok ya Kak. Iya, bagi yang penasaran cek aja tokonya, cek ke toko terdekat atau bisa kunjungi di aplikasi Ines Kosmetik. Baik, kita lanjut ke acara selanjutnya yaitu pengenalan CV narasumber. Mohon bantuannya Kak Operator. Baik, ini sudah terlihat di layar masing-masing ya. Narasumber kali ini bernama Kak Fania Reisiva, biasa dipanggil Kak Fania. Kak Fania adalah siswa berprestasi ya, aktivis, pembicara, dan penerima penghargaan. Di sini terlihat banyak sekali penghargaan dan pencapaiannya, luar biasa sekali. Nah, ini KIPK, penerima KIPK, dan juga penerima berbagai ini ya, penghargaan mulai dari lomba esai, terus juga penerima beasiswa. Oke, Kak Fania berkuliah di ini Universitas Andalas, Sumatera Barat. Sarjana Ilmu Komunikasi. Nah, skill yang dimiliki Kak Fania yaitu content writing, public speaking, leadership, entrepreneurship, dan singing. Oh, Kak Fania suka bernyanyi. Luar biasa. Dan ini ada kontak information dari Kak Fania bila ingin lebih personal sharingnya bisa hubungin ke kontak beliau. Baik, itu saja. Mari kita sapa Kak Fania dulu. Selamat siang Kak Fania. Halo, selamat siang Kakak dan juga teman.
how to get many scholarship. Thank you. Kak Fania itu jaringannya agak bermasalah ya. Di saya putus-putus soalnya. Baik Kak, sebelumnya apakah suara Sonya udah terdengar jelas atau masih samar-samar Kak? Oh, sudah Kak. Kasih. Baik Kak, bisa kita langsung mulai aja ya Kak dan minta bantuannya untuk share screen PPT materi ya. Terima kasih Kak. Baik Kak. Oke, di sini teman-teman boleh nyalain kameranya dong, biar kita lebih interaktif gitu. Sambil mendengarkan sharing dari Kak Fania, posisikan diri kalian senyaman mungkin dan siapkan alat tulisnya. Kalau ada yang penting-penting, harap dicatat. Oke, silakan Kak Operator untuk share screen materinya. Baik Kakak, terima kasih Kakak operator dan juga Kakak moderator. Baik, kita mulai saja ya. Jadi, sebelumnya ini apakah suara Vina udah terdengar atau masih samar bagi teman-teman? Sudah Sepertinya udah terdengar. oke ya. Jadi, how do you get scholarship? Yang tadi ini perkenalan dulu ya. Jadi, nama aku Fania Syifa, boleh dipanggil Fania atau Kak Fania. Sekarang, alhamdulillah, saya aktif di semester 3 di jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Antaras. Pasti sebelumnya itu apa yang ingin saya jelaskan itu adalah beasiswa atau scholarship. Jadi beasiswa itu adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah maupun lembaga swasta yang dimana itu memberikan bantuan dana perkuliahan ataupun berupa pelatihan. Jadi beasiswa ini tidak hanya melulu hanya melulu mengenai biaya atau maupun bantuan gratis. Beasiswa ini juga termasuk kayak pelatihan gratis ataupun pelatihan soft skill gratis. Next Kak, slide selanjutnya. Nah, apa sih alasan Tania dan latar belakang aku nih untuk memilih beasiswa? Nah, yang pertama itu ada 3 pokok ya. Pertama itu pendidikan atau education, lalu experience atau pengalaman, dan juga rencana di masa depan. Nah, kalau untuk pendidikan, tentunya itu yang telah saya sebutkan tadi bahwa beasiswa ini bertujuan untuk membantu dana pendidikan seperti dana beasiswa, seperti dana biaya kuliah ataupun biaya-biaya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan ketika di perkuliahan. Lalu pengalaman. Nah, kenapa sih pengalaman? Karena kalau kita enggak cari pengalaman sebanyak mungkin, tentu itu akan membuat kita menjadi rugi. Dan juga pengalaman ini seperti kayak perlombaan ataupun volunteer maupun kegiatan-kegiatan yang menurut kamu itu sesuai dengan soft skill atau bakat kamu. Lalu terakhir itulah apa sih rencana kamu yang akan kamu capai di masa mendatang. Nah, untuk rencana ini usahakan bagi teman-teman untuk berkontribusi karena kunci dari beasiswa itu adalah kontribusi kita. uh, apa kontribusi yang akan kita berikan untuk beasiswa tersebut ketika kita udah diterima sebagai awardee-nya. Itu sih. Dan next Kak untuk selanjutnya. Nah, gimana sih cara mendapatkan beasiswa ala Fania? Nah, yang pertama itu kita itu harus rajin mencari segala informasi beasiswa, baik itu melalui sosial media maupun website resmi lainnya. Karena kalau kita enggak Halo Kak Fania. biaya pendidikan ataupun biaya lainnya. Sedangkan kalau untuk beasiswa yang
omongan atau yang kayak awal itu, di awal itu mereka udah minta biaya. Lalu yang kedua, kita aja harus diskusi ini dengan guru ataupun staf TU maupun dengan mentor teman-teman. Nah, kalau untuk diskusi ini biasanya kalau kalian nih langsung belajar sama awal di tahun lalu, dan juga dari awal itu kita langsung belajar nih, dan juga bisa langsung screening kurikulum kita ataupun CV, dan juga screening mengenai portofolio ataupun motivation letter yang kita buat, dan juga kita dengan kita belajar dengan hobi itu kita langsung mendapatkan masukan dan juga kritikan terhadap berkas yang kita udah siapkan. Lalu yang ketiga, kita nih harus paham nih jenis beasiswa yang kita incar. Nah, seperti yang telah saya sebutkan tadi, beasiswa itu terdiri dari dua jenis. Ada beasiswa untuk biaya kuliah ataupun kayak finansial. Lalu ada juga beasiswa berupa pelatihan gratis. Nah, kalau kalian ini alhamdulillah udah mendapatkan satu beasiswa kuliah, yaitu beasiswa KIP atau kartu pintar kuliah, dan yang selebihnya itu seperti kayak beasiswa pelatihan gratis, baik itu kayak pelatihan persiapan S2 atau master di luar negeri, lalu beasiswa kayak pelatihan bisnis ataupun entrepreneur. Lalu yang keempat ya, maksud ini yang keempat, ini harus menghubungi penyelenggara beasiswa. Nah, kalau untuk menghubungi penyelenggara beasiswa ini bisa kita hubungi melalui email ataupun melalui website resminya. Nah, kalau sebelum kita menghubunginya ini, kita nih diharuskan dulu, harus paham dulu apa aja prosedurnya dan juga persyaratannya. Karena kalau kita menanyakan pertanyaan yang udah ada terdapat di persyaratan, tentunya itu akan tidak dijawab gitu. Jadi usahakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, kalian itu harus bertanya mengenai berkas yang belum benar-benar ada ataupun hal-hal yang masih belum ada dijelaskan dalam beasiswa tersebut. Lalu yang kelima, teman-teman harus persiapkan nih CV atau kurikulum vitae, juga portofolio yang baik. Gitu. Jadi kalau untuk beasiswa itu umumnya menggunakan CV yang bersifat KDS friendly. Nah, KDS friendly itu ciri-cirinya itu seperti kayak penyampaiannya tadi ya, dan itu nggak punya warna, terus polos gitu, dan juga nanti untuk penyusunannya itu lebih formal gitu, nggak pakai warna yang terlalu mencolok dan juga font yang berlebihan gitu. Dan juga usahakan dalam CV itu kalian harus menjelaskan pengalaman, terus achievement teman-teman atau prestasi, dan juga kegiatan-kegiatan sosial yang pernah kalian lakukan. Nah, kalau untuk portofolio ini adalah merupakan penjabaran yang lebih lengkap dari CV. Nah, misalnya ada teman-teman memiliki salah satu atau satu proyek di salah satu UKM ataupun organisasinya, jadi mana itu dapat menghasilkan beberapa manfaat. Nah, ini bisa menjadi salah satu bahan dari portofolio teman-teman. Dan jangan lupa dalam portofolio itu teman-teman harus menyantumkan berupa buktinya, kayak bukti foto ataupun sertifikat ataupun berupa kegiatan yang kalian lakukan gitu. Dan terakhir itu kita harus memperbaiki keterampilan dalam menulis ataupun public speaking atau berbicara, karena nanti ketika kita dalam beasiswa itu kita harus dituntut untuk memiliki dua skill ini. Karena yang pertama itu skill menulis atau content writing, karena pasti dalam setiap beasiswa itu diharuskan menulis yang namanya moodlet ataupun motivation letter dan juga essay. Tentunya di dalam moodlet itu kita harus menuliskan mengenai diri kita sendiri, dan juga usahakan ketika kita menulisnya itu harus jujur ya teman-teman, karena nanti itu akan ada namanya tahap interview. Nah, di tahap interview ini ya kita harus dibutuhkan yang namanya keterampilan public speaking atau berbicara. Tentunya dengan ketika kita dihadapi dengan interview, kita harus tetap tenang dan juga tidak grogi ya, karena kalau kita grogi itu pasti membuat penilaian dari panitia beasiswa itu menjadi kurang kepada kita. Jadi kuncinya untuk public speaking ketika interview ini adalah percaya diri dan juga tetap tenang. Itu aja kuncinya. Next ya. Apa sih bedanya antara beasiswa KIP dengan beasiswa dari Kemendikbud lain? Nah, misalnya nih, perbedaan antara beasiswa unggulan dengan beasiswa KIP itu ada beberapa perbedaan. Juga kayak antara beasiswa KIP dengan bidik misi itu ada perbedaan sedikit.
itu perbedaan antara KIP dengan beasiswa unggulan. Nah, kalau unggulan itu untuk tujuannya untuk mahasiswa yang berprestasi. Namun kalau untuk KIP itu untuk mahasiswa yang kurang mampu ya, baik itu secara finansial maupun secara di bidang lainnya. Namun tidak dipungkiri bahwa kalau untuk KIP ini juga dinilai dari prestasi yang teman-teman raih. Yang kedua itu perbedaan antara beasiswa KIP dengan beasiswa bidik misi. Nah, bagaimana kita tahu bahwa kalau untuk bidik misi itu hampir mirip dengan KIP, tetapi ini di zaman Bapak SBY ya. Tetapi kalau untuk beasiswa KIP itu tuh merupakan produk dari Bapak Joko Widodo. Nah, perbedaannya kalau untuk bidik misi ini pencariannya tidak berupa kartu ATM ataupun kayak langsung kita bisa ngambil di ATM. Tetapi kalau untuk KIP itu tuh berupa kartu ATM yang nantinya itu berwarna ungu. Lalu dengan kartu tersebut kita bisa ngambil pencarian uangnya di mana aja ataupun ya kita ambil di ATM mana aja. Misalnya kita dari desa nih, kita mau ambil uang KIP, maka kita bisa mengambil pencarian uangnya melalui ATM terdekat gitu. Next, slide selanjutnya Kak. Jadi kelebihan dan apa sih kekurangan ketika kita mendapatkan beasiswa? Nah, berdasarkan pengalaman Fania nih, beberapa benefit atau keuntungan yang kita peroleh ketika mendapatkan beasiswa itu, tentunya kita mendapatkan pengalaman yang lebih banyak dan juga mendapatkan gimana ya, bantuan berupa biaya kuliah ataupun kayak pelatihan soft skill gratis gitu. Jadi ya beruntunglah bagi teman-teman yang udah mempersiapkan beasiswanya dengan baik. Dan juga untuk beasiswa ini diperlukan yang namanya persiapan dan juga perjuangan ya, karena alhamdulillah ini kurang lebih sebelum itu Fania udah mencoba kurang lebih 50 beasiswa dan alhamdulillah diterima, dan sampai saat ini diterima sebanyak 11 beasiswa. Nah, bayangkan, karena kalau untuk beasiswa ini ya kita nggak boleh langsung down gitu, karena pasti yang namanya itu gagal dan menang gitu. Jadi kalau untuk beasiswa ini diperlukan persiapan seperti yang telah saya sebutkan tadi, persiapan baik itu berkas, interview, dan juga seleksi lainnya gitu. Dan juga persiapkanlah semua hal itu dari sedini mungkin. Lalu untuk dan untuk kerugiannya, kalau untuk kerugian ini bisa dibilang nggak ada sih, dan ini tergantung dari masing-masing personal orang. Jadi ada beberapa teman-teman aku nih yang telah mendapatkan beasiswa, mereka itu jauh lebih sombong ataupun mereka itu lebih fanatik itu. Jadi mereka itu nggak bisa untuk memanajemen biaya beasiswa yang mereka dapatkan itu, dan mereka akhirnya itu mereka lebih boros gitu. Itu aja sih kekurangannya, dan ini untuk kekurangannya ini kita kembalikan kepada masing-masing personal orang, karena ada juga dari teman-teman aku nih yang mendapatkan beasiswa, mereka itu bisa mengatur manajemen keuangannya. Gitu sih. Dan next Kak. Oke, next untuk slide selanjutnya Kak. Nah, lanjut. Untuk budget beasiswa ataupun biaya ditanggungnya. Kalau untuk KIP itu biaya ditanggung itu sekitar 700.000 per bulan. Nah, dan untuk beasiswa lain yang pernah saya dapatkan itu bukan kayak biaya kuliah ya, tapi itu kayak lebih pelatihan gratis. Dan juga waktu itu saya pernah mengikuti salah satu beasiswa yang saya terima, itu beasiswa Student Initiative Mentorship batch 11. Di mana beasiswa ini kita dilatih untuk mempersiapkan studi lanjut ke luar negeri, dan tentunya itu kita langsung belajar pada mentor-mentor yang hebat gitu. Dan juga ketika itu Fania juga mendapatkan e-book gratis mengenai masing-masing negara. Misalnya Fania ingin ke Inggris nih, jadi kita itu di masing-masing kasih e-book gratis mengenai beasiswa apa aja di Inggris, dan juga persiapan yang lebih matang untuk bisa masuk ke Inggris. Itu sih. Dan juga untuk beasiswa lain kayak ya banyak sih, dan juga nggak bisa menyebutkan sesuatu nih karena juga mengingat waktu gitu. Dan juga bagi teman-teman untuk beasiswa ini ya harus semangat dari sekarang untuk mendaftarkannya gitu. Next Kak. Nah, untuk berapa lama sih jangka waktu beasiswa, khususnya itu beasiswa KIP? Nah, untuk KIP itu tuh ada empatnya, D4 untuk 8 semester, D3 untuk 6 semester, lalu D2 untuk 4 semester, dan terakhir adalah untuk program profesi.
ataupun S2 ini 4 semester gitu. Dan untuk jangka waktu beasiswa lain yang umumnya juga beasiswa pelatihan itu biasanya di beberapa waktu, misalnya ada beberapa bulan ataupun dalam waktu 1 bulan maupun 3 bulan gitu. Jadi kalau untuk beasiswa yang kayak biaya kuliah itu lebih lama ya, dan juga menanggung hingga akhir semester gitu. Next, Kak. Nah, syarat dan ketentuan yang dibutuhkan untuk mendaftarkan beasiswa ya. Nah, kalau untuk KIP ya umumnya seperti ini ya. Ada bukti SKTM ataupun slip gaji orang tua yang menunjukkan bahwa kamu itu adalah berasal dari keluarga yang kurang mampu. Lalu sebenarnya kita harus memiliki potensi akademik yang baik dan didukung dengan sertifikat organisasi ataupun sertifikat perlombaan yang pernah teman-teman ikuti. Namun kalau untuk sertifikat ini optional ya, boleh ada boleh tidak. Kalau untuk KIP. Namun kalau untuk kayak beasiswa unggulan itu diwajibkan ada. Lalu apalagi ya, lulus seleksi di penerimaan PTN atau perguruan tinggi negeri. Dan umumnya seperti itu sih. Kalau untuk persyaratan beasiswa, yang penting itu ada CV, terus portfolio, lalu motivation letter, dan esai gitu. Oke, next Kak. Maaf Kak, bisa next ke slide selanjutnya ya. Oke. Apa sih yang bisa menambah nilai plus kita ketika mendapatkan seleksi beasiswa? Nah, kalau berdasarkan pengalaman Fania, pertama itu nilai IPK kamu atau nilai rata-rata rapor itu bagus. Nah, kalau untuk kuncinya ini mendapatkan nilai IPK Camblet ataupun nilai yang bagus, ya kita kunci itu selalu aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Karena kalau kita diam-diam aja ketika kita belajar, itu tentu nggak membuat effort kita itu menjadi baik itu. Nah, juga selain itu kita harus menyelesaikan segala tugas yang diberikan oleh dosen ataupun guru dengan baik dan lengkap dan juga sesuai dengan prosedur. Dan juga apalagi ya, menurut saya itu aja sih. Dan juga kuncinya itu attitude, karena kalau kita nggak memiliki etika yang baik, baik itu sama dosen, teman-teman, dan juga dengan orang lainnya ataupun memiliki kakak tingkat, itu pasti gimana ya, juga berpengaruh pada nilai kita gitu. Jadi ya ini tergantung dari keaktifan kita, lalu apalagi ya, keaktifan tugas dan juga attitude. Lalu yang kedua kuncinya itu memiliki wawasan yang luas. Nah, untuk meningkatkan wawasan ini bisa kalian kayak mengikuti seminar, lalu membaca buku, lalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang menunjang karir dan juga soft skill. Lalu bahasa asing. Nah, kalau untuk bahasa asing ini minimal kalian harus bisa nih menguasai minimal satu bahasa asing. Walaupun kalian nggak terlalu ahli banget, tetapi teman-teman punya ada basic dasar gitu. Misalnya kayak aku nih, basic dasar aku ada kayak di bahasa Inggris. Jadi ya kita nih harus bisa belajar gitu, harus paham mengenai dasar-dasarnya gitu. Dan juga didukung dengan beasiswa sertifikat bahasa asing kayak TOEFL maupun IELTS dan TOEIC gitu. Kalau untuk beasiswa itu umumnya kalau untuk beasiswa S1 itu boleh aja sih untuk menggunakan TOEFL yang bukan resmi dari ITS, atau bisa kita sebut kayak sertifikat TOEFL prediction gitu. Namun yang perlu diperhatikan untuk sertifikat ini, pastikan sertifikatnya ini belum kadaluarsa atau lihat batas waktunya. Lalu sertifikat atau piagam. Nah, kalau untuk sertifikat ini bisa kalian dapatkan ketika teman-teman mengikuti perlombaan, lalu kompetisi ataupun sertifikat organisasi juga menjadi nilai tambah gitu. Jadi kalau umumnya kalau untuk KIP sertifikatnya itu boleh ada, boleh tidak, atau optional. Tapi kalau untuk sertifikat untuk beasiswa yang lain selain KIP itu lebih baik itu kalian melampirkan yang namanya sertifikat gitu ya. Karena sertifikat ini menunjukkan keaktifan teman-teman dan juga apa aja sih yang teman-teman kontribusikan untuk negara gitu. Lalu pengalaman organisasi. Nah, kalau untuk organisasi ini boleh aja sih, dan juga ada beberapa orang juga yang nggak suka ikut organisasi atau kayak mahasiswa kupu-kupu gitu. Jadi kalau menurut Fania nih, kalau organisasi itu bagus, namun kalau terlalu banyak itu membuat kita juga kesulitan untuk dalam membagi waktu.
Jadi kalau dari Fania sih, minimal itu kita mengikuti satu organisasi. Dan kita diharapkan bahwa dengan mengikuti organisasi itu kita lebih fokus gitu. Dan juga banyak berkontribusi gitu. Lalu kita harus punya skill atau keterampilan. Nah, kayak keterampilan dasar yang harus kita miliki itu kayak public speaking, terus content writing dan juga critical thinking, karena dengan kita memiliki 3 skill ini bisa memudahkan kita untuk melalui segala seleksi beasiswa manapun gitu. Lalu yang terakhir adalah kejujuran atau integritas. Karena kalau kita tidak jujur dari awal ketika menulis esai ataupun mengisi seleksi berkas, itu pasti akan terlihat ketika interview. Nah, dan khususnya itu di beasiswa KIP, karena di beasiswa KIP itu juga menunjukkan kayak ekonomi kita dan juga gimana keadaan kita sebenarnya gitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendaftarkan KIP itu harus jujur dari sekarang. Dan menurut saya nih, untuk kejujuran ini nggak hanya berlaku untuk beasiswa KIP aja, tetapi beasiswa apa aja itu perlu yang namanya kejujuran. Oke, next kakak untuk slide selanjutnya. Gimana sih cara menulis esai yang baik dan benar untuk beasiswa? Nah, kalau dari Fania nih, yang pertama itu kita harus tentukan tuh tema utamanya. Jadi ada beberapa beasiswa yang temanya itu telah ditentukan oleh programnya. Misalnya kalau untuk kemana itu ya, untuk XL Future Leaders, walaupun Fania nggak lolos sih XL Future Leaders sampai tahap tes gitu, tes tulis. Jadi untuk future leader itu umumnya itu mengenai leadership. Nah, apa sih leadership itu, dan juga kalian jelaskan tuh kegiatan apa yang kamu ikuti yang menunjukkan leadership ataupun kepemimpinan. Lalu yang dan selain itu ada juga beberapa beasiswa yang temanya itu tergantung diri kita. Jadi kita bebas menuliskan apa aja gitu. Jadi kalau untuk esai yang ini, yang bebas ini, ya umumnya itu kayak pertama itu perkenalan diri, lalu kekurangan, kelebihan, dan juga solusi terhadap kekurangan yang kita miliki, lalu alasan kita mendaftarkan beasiswa itu, lalu apa alasan yang bagus, alasan mengapa kita berhak mendapatkan beasiswa tersebut, lalu apa aja pengalaman organisasi, prestasi maupun pengalaman lainnya, lalu apa aja kontribusi apa yang kalian lakukan untuk 5 sampai 10 tahun ke depan. Dan untuk bagian pertanyaan ini nanti ada di slide selanjutnya. Lalu kita harus buat intro atau pembukaan yang menarik. Misalnya ini nih, kalau untuk intro atau pembukaan ini usahakan jangan yang kayak udah mainstream gitu. Jadi teman-teman harus kreatif, di mana kalian itu menjelaskan tentang diri teman-teman, namun itu kayak kita menulis novel ataupun kayak cerpen. Jadi ya kita tuh nulisnya itu nggak kayak formal banget gitu. Jadi misalnya perkenalkan nama saya bla bla dari universitas bla bla bla, itu udah pasti ratusan yang menulis. Jadi buatlah sebuah pembukaan yang menarik, yang mana itu membuat para panitia itu terpukau terhadap esai maupun berkas yang kita persiapkan. Yang ketiga adalah kita harus menceritakan dengan detail pengalaman pribadi kita. Untuk detail pengalaman ini, ya kalian bisa mendapatkannya dari organisasi maupun perlombaan dan juga kegiatan soft skill lainnya. Dan begitu sih kalau yang ini udah menjelaskan di saat sebelumnya. Lalu yang terakhir, teman-teman harus sertakan nih kata kunci yang relevan. Untuk kata kunci yang relevan ini bisa teman-teman lihat di visi misi dari beasiswa tersebut. Dan kalian harus perhatikan tuh kata penting yang terdapat dalam visi dan misi dilakukannya beasiswa tersebut. Misalnya visi misinya ini menjadikan mahasiswa yang unggul. Nah, kalian harus memasukkan nih kata unggul itu di dalam esai teman-teman gitu. Jadi usahakan setiap esainya itu terdapat kata kuncinya gitu, sesuai dengan visi misi program beasiswa. Next Kak. Untuk slide selanjutnya silakan di next ya Kak. Nah, untuk yang ini penting banget nih.
yang ini ya, tips menjawab pertanyaan wawancara atau interview. Nah, yang pertama itu bagaimana bagaimana saya menjadi seorang pemimpin atau bagaimana cara mengembangkan kepemimpinan. Nah, ini penting banget ya karena ini baru tadi juga hanya mendapatkan pertanyaannya dari beasiswa Bangun Deso. Jadi kalau cara kita menjawab pertanyaannya ini, kita harus jelaskan tuh kepemimpinan itu apa dan juga kita harus menjawabnya itu tidak berdasarkan jawaban dari Google, tapi dari isi pikiran kita sendiri atau menurut pendapat kita sendiri. Jadi usahakan ketika menjawab ini kita gimana ya harus menjelaskan salah satu proyek yang kita lakukan yang dimana itu menunjukkan kepemimpinan kita gitu. Lalu apa kekuatan dan kelemahan terbesar Anda? Nah, ini pasti sering saya dapatkan, apalagi kayak beasiswa yang dari komunitas gitu. Kalau untuk KIP ini nih jarang ditanyakan. Dan untuk KIP itu lebih banyak mengenai kondisi ekonomi dan juga prestasi yang teman-teman raih gitu. Nah, kalau untuk kekuatan kelemahan ini, ya teman-teman usahakan nih menjawab pertanyaan ini dengan kreatif dan juga nggak mainstream gitu. Misalnya kalau yang mainstreamnya kayak gini ya, kalau untuk kelebihan saya adalah orang yang baik ataupun adalah orang yang jujur, itu udah pasti banyak gitu. Jadi untuk lebih mengindahkan kata-katanya, kalian harus gimana ya? Harus pandai bermain kata gitu. Dan juga ketika kalian bermain kata itu kalian juga harus sesuai dengan teman-teman. Misalnya kalau kalian nih kelebihan kalian adalah orang yang komunikatif. Saya tidak hanya komunikatif secara verbal tetapi non verbal. Dan dibuktikan ketika saya mengikuti bla bla bla. Nah, ketika kalian harus menjelaskan tuh kayak pengalaman. Lalu apa aja sih yang telah kalian ikuti yang menunjukkan teman-teman itu komunikatif atau menunjukkan kelebihan teman-teman yang lain. Nah, untuk kelemahan itu hampir sama dengan yang kelebihan. Namun untuk kelemahan ini gimana ya? Misalnya untuk kelemahan ini usahakan teman-teman itu nggak langsung to the point membicarakan mengenai kelemahan teman-teman. Misalnya teman-teman ini adalah orang pelupa. Nah, untuk menutupi kata pelupa itu, kalian harus pandai-pandai dalam menutupi atau membungkus kata-kata pelupa itu menjadi lebih enak didengar gitu. Misalnya gini ya, terkadang ketika saya mengerjakan berbagai proyek, saya sulit dalam mengingat tugas-tugas penting, apalagi di tugas-tugas yang deadliner. Jadi solusi yang saya dapat berikan adalah mempersiapkan tugas-tugas tersebut melalui catatan kecil sehingga nantinya saya dapat mengingat kembali tugas-tugas yang harus dikerjakan. Nah, seperti itu contohnya. Dan juga usahakan untuk kelemahan ini kalian gimana ya? Pandai dalam membungkus kata-kata kelemahan itu dan juga sertakan dengan solusinya. Lalu yang ketiga, siapa yang menjadi tokoh panutan Anda? Nah, untuk tokoh panutan ini terserah ya dari teman-teman dan juga kalian jelaskan dari tokoh panutan yang kamu sukai itu dari bidang apa, lalu apa yang telah beliau lakukan dan juga apa sih yang membuat kamu ingin menjadi role modelnya gitu. Lalu apa buku favorit Anda? Kalau buku favorit ini terserah juga dan juga usahakan kayak buku yang non fiksi kayak buku biografi ataupun buku dari pengetahuan gitu dan dihindari kayak buku novel atau kayak buku yang kayak majalah gitu. Lalu yang pertanyaan selanjutnya, kenapa saya memilih kampus ini? Nah, kalau untuk kampus ini, bentar ya, untuk kampus ini kalian tuh harus menjelasin apa keunggulan kampus yang kalian pilih dan juga apa sih dan untuk yang kampus ini nih kalian ini harus jujur ya karena nantinya itu pasti dari pengalaman di teman-teman gitu. Lalu apa mata kuliah kalian sukai dan juga ini nih hampir mirip sih dengan pertanyaan yang tadi itu kenapa kamu memilih kampus ini itu. Jadi teman-teman harus menjelaskan latar belakang teman-teman memilih program studi tersebut. Lalu yang terakhir adalah pengalaman akademik yang paling berkesan. Kalau untuk pengalaman akademik, ya ini hampir mirip sama dengan pertanyaannya kayak ini. Apa sih pengalaman yang paling berkesan gitu? Jadi teman-teman harus jelaskan salah satu prestasi teman-teman yang menurut teman-teman itu membanggakan banget dan juga penuh perjuangan gitu. Dan juga kalau untuk pengalaman akademik yang berkesan ini, kalian
teman-teman harus menjelaskannya dengan Motd Start ya. Jadi apa sih Motd Start itu? Kalau Motd Start itu yang pertama itu adalah teman-teman harus menjelaskan program yang teman ikuti secara umum. Lalu yang bagian keduanya itu apa sih bagaimana proses yang teman lakukan terhadap program yang kalian ikuti. Dan yang terakhir untuk Motd Start ini apa aja hasil yang teman dapatkan ketika mengikuti program tersebut gitu. Jadi kalau untuk pengalaman yang paling berkesan ini cukup satu pengalaman aja yang menurut teman-teman bagus. Oke, next Kak untuk slide selanjutnya. Udah habis ya Kak? Oke, sepertinya udah habis ya teman-teman. Dan terima kasih nih udah stay di Zoom hari ini, dan untuk sesi selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Baik, saya Kak, materinya sangat menarik. Tadi juga disampaikan tips-tips interview. Lanjut ke sesi pertanyaan, sesi tanya jawab. Saya buka 3 pertanyaan saja karena kapannya mau itu ya Kak, mau ada acara ya. Baik, Iya benar. teman-teman kalau ada pertanyaan langsung raise hand aja dan open mic. Kalau masih sungkan-sungkan juga nggak apa-apa lewat kolom chat. Oke, sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman, saya ingin bertanya nih Kak. Tadi kan itu ya Kak, dari penjelasan Kakak tadi, saya heran kenapa penyelenggara beasiswa itu lebih suka sama CV yang polosan, yang tidak berwarna gitu. Dan apakah berkas-berkas itu harus berbahasa Inggris gitu Kak? Baik Kak, terima kasih banyak atas pertanyaannya Kak, yang bagus banget. Jadi kalau menurut Fania nih, kenapa ya umumnya itu kalau beasiswa, kalau terutama beasiswa yang di luar pemerintahan ya, itu memperhatikan CV yang polos atau yang kayak Fania sebutkan tadi istilahnya ETS friendly. Nah, kalau menurut Fania nih, kalau ETS friendly ini apa sih ETS friendly itu? ETS friendly itu nantinya ketika kita mendaftarkan beasiswa itu sertifikat CV-nya yang kita buat itu nantinya akan dirankingkan ya, itu secara otomatis oleh mesin pemeriksa yang bernama ETS gitu. Jadi kalau untuk sertifikat ini tergantung dari program beasiswanya ya. Ada program beasiswa, kalau untuk program beasiswa yang non kreatif sebaiknya itu menampilkan CV yang berwarna atau CV kreatif gitu. Kalau untuk CV yang etis friendly itu lebih diutamakan sih karena juga lebih profesional, juga sesuai dengan susunan dari Harvard untuk susunan dari Harvardnya, karena ya kalau untuk CV ATS ini lebih banyak kayak untuk magang, terus untuk seleksi apalagi ya, seleksi Pilmapres, lalu seleksi apalagi ya, dan seleksi penting lainnya. Jadi disarankan untuk menampilkan CV yang ATS friendly. Terus yang pertanyaan kedua tadi apa ya Kak? Kurang agak lupa tadi Kak. Yang pertanyaan yang kedua tadi dari Kakak. Yang kedua itu berkas yang diminta itu apakah harus berbahasa Inggris? Oh, bahasa Inggris ya. Oke, terima kasih ya Kak. Jadi Kak, sebagaimana kita tahu nih kalau bahasa Inggris itu adalah bahasa yang universal atau bahasa yang udah dipakai di seluruh dunia ya. Jadi teman-teman nih nggak ada salahnya nih untuk mempersiapkan segala berkasnya itu, terutama di dalam CV ya, dalam bahasa Inggris. Karena tentunya kalau kita itu menggunakan bahasa Inggris itu wawasan kita itu lebih terlihat gitu. Dan juga bagaimana kita mempersiapkan bahasa asing itu lebih baik gitu. Dan juga baik bagi teman-teman yang gimana ya, masih belajar itu nggak apa-apa sih. Dan juga jujur ya Kak, kalau untuk CV ini Fania kebanyakan ini bisa masih lihat di Google Translate gitu. Jadi bisa dibilang Fania ini juga kemampuan bahasa Inggris ini belum
terlalu sempurna gitu. Jadi masih banyak belajar lagi. Jadi bagi teman-teman yang masih banyak belajar nih, jangan takut karena ketika kita mendaftarkan beasiswa itu yang jelas itu adalah kemauan kita, usaha kita. Jadi ya untuk hasilnya nanti itu adalah nanti ya. Dan juga yang telah disebutkan tadi, Fania aja udah mencoba 50 lebih beasiswa. Nah, dan juga di antara itu hanya 11 yang lolos itu. Jadi ya ini tergantung dari usaha kita juga dan juga persiapan kita gitu. Jadi ketika mendaftarkan beasiswa, tampilkanlah yang terbaik dari diri kita. Jadi kalau kita menampilkan yang udah biasa kayak biasa bahasa Indonesia nih, CV-nya pasti itu udah banyak. Namun kalau kita menampilkan kayak bahasa Inggris itu lebih menjadi nilai plus. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih penjelasannya Kak Fania. Ya, teman-teman gimana? Apakah ada pertanyaan? Karena ini udah hampir jam 3 ya. Kak Fania ada acara. Oke, mungkin belum ada dari pertanyaan teman-teman. Saya bertanya lagi ya Kak. Dan sedikit cerita kalau saya itu orangnya lebih tertarik ke organisasi Kak. Jadi belum mencoba untuk mendaftar beasiswa dan mengikuti lomba-lomba. Nah itu gimana sih Kak cara ngubah mindset biar saya tuh tertarik sama beasiswa dan apa ya, kenapa harus daftar beasiswa? Apakah dapat memudahkan diterima bekerja oleh suatu perusahaan? Baik. Baik Kak, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jadi gimana sih cara menumbuhkan mindset agar kita mau mencoba beasiswa? Nah, kalau menurut saya Kak, kalau untuk organisasi itu malah bagus Kak, karena nanti kalau kita mendaftarkan kerja itu pasti dilihat dari pengalaman kita ya, pengalaman organisasi, dan juga di organisasi tersebut kita juga diajarkan cara mengatasi masalah itu. Dan juga beasiswa gitu. Kalau beasiswa itu kita juga diajarkan untuk mengatasi berbagai permasalahan gitu, kayak permasalahan menyelesaikan esai, outlet atau motivation letter, dan juga esai maupun CV gitu. Jadi kalau menurut saya kegiatan-kegiatan positif kayak organisasi, volunteering, lalu beasiswa, lalu perlombaan itu pasti menuntut kita untuk berpikir kritis gitu. Jadi ya menurut saya ini tergantung dari teman-teman sukanya di mana, karena kebutuhan kita itu berbeda-beda dan juga keinginan kita itu berbeda-beda. Jadi ini pada kembali lagi kepada teman-teman semua. Terima kasih Kak. Lalu itu Kak, yang tadi, apakah dengan menerima beasiswa itu menjamin kita untuk dilirik oleh suatu perusahaan? Baik Kak, terima kasih Kak. Jadi sebelumnya kalau untuk pertanyaan ini, Fania juga belum punya pengalaman di bidang fresh graduate atau ketika melamar pekerjaan ya Kak. Jadi kalau dari informasi yang Fania dapatkan, itu tuh kalau untuk beasiswa itu bisa jadi nilai tambah. Namun yang menjadi nilai plus lagi itu ketika kita udah pernah menjadi anggota organisasi atau pernah ikut project itu. Walaupun kita nggak aktif organisasi, tetapi kita bisa menjelaskan itu kayak project yang pernah kita lakukan. Kayak kita punya project di sebuah kelompok belajar ataupun kelompok kampus, itu bisa dijadikan sebagai project kita ketika kita mengikuti tahap wawancara gitu. Jadi ini tergantung ya Kak ya. Jadi ini tergantung nasib, juga tergantung dari hoki kita juga gitu. Jadi kalau menurut saya ini kembalikan lagi kepada usaha kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Cukup cukup itu Kak, menjawab pertanyaan saya tadi. Oke teman-teman, gimana? Ada pertanyaan lagi kah sebelum saya tutup? Oke, sepertinya sudah cukup ya Kak. Baik, ini udah sesi pertanyaan tanya jawab. Kita lanjut ke sesi foto.
Ayo teman-teman dibuka dulu kameranya, kita dokumentasikan seminar kali ini. Teman-teman masih malu nih, ayo ditunggu udah. Kalau mau ambil kerudung nggak apa-apa. Kita tunggu 1 menit lagi ya Kak untuk sesi foto. Mana? Nggak ada yang buka kameranya nih. Kak Rafika sudah buka kamera, teman-teman. Oke, sudah ya. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman sudah hadir di seminar kali ini dan terima kasih sekali lagi kepada Kak Fania sudah sharing-sharing tentang beasiswa tadi. Terima kasih ilmunya dan pada kolom chat Gmeet kali ini akan disebar link absensi. Teman-teman mohon diisi sebagai persyaratan mendapatkan e-sertifikat. Terima kasih banyak kesempatannya. Izin lihat dulu ya Kak. Terima kasih Kak. Iya Kak, terima kasih. Nah itu teman-teman link feedbacknya ada di layar kalian masing-masing. Oke, saya tuliskan di kolom chat ya, tapi jangan disebar ke yang tidak mengikuti webinar kali ini. Oke? Terima kasih teman-teman. Nanti kalau mau tayang ulang bisa lihat di YouTube-nya Komunitas Muda Inspiratif Official. Terus ikuti Instagram Komunitas Muda Inspiratif ya, karena nanti ada informasi webinar lainnya yang tentunya nggak kalah menarik. Oke, sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.